terpercaya Pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu Ponorogo, Jawa Timur menangkap penyebar uang dari salah satu calon legislatif yang hendak diberikan kepada warga menjelang Pemilu 17 April. Selain itu, Bawaslu juga mengamankan uang senilai lebih dari 66 juta rupiah dalam pecahan 20 dan 10 ribu rupiah, termasuk daftar penerima uang dan alat peraga surat suara. Petugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Ponorogo, Jawa Timur, Selasa dini hari menangkap 15 orang yang diduga menyebarkan uang untuk pemilihan legislatif. Mereka menyebarkan uang berupa uang pecahan 20.000 dan 10.000 rupiah dengan total senilai lebih dari 66 juta rupiah. Saat disita di salah satu rumah warga di Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Ponorogo, uang pecahan 20.000 dan 10.000 rupiah ini sudah tertata rapi dalam bentuk paket dan hendak diberikan ke 1.500 warga. Paket itu terdiri dari 3 lembar pecahan Rp20.000 dan 1 lembar pecahan Rp10.000. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas penegakan hukum terpadu atau Gakumdu Ponorogo, uang pecahan tersebut diberikan ke warga untuk memenangkan salah satu calon anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Ponorogo. Rinciannya Rp20.000 untuk suara anggota DPR RI, Rp20.000 untuk suara anggota DPR Provinsi Jawa Timur, dan Rp30.000 untuk anggota DPRD Ponorogo Dapil 5. Tak hanya uang puluhan juta rupiah, petugas juga menyita daftar calon penerima uang serta alat peraga surat suara salah satu caleg. Langsung kita datang di lokasi, terus melakukan integrasi terkait para pihak yang ada di situ. Kebetulan di situ kumpul 15 orang untuk mendistribusikan uang yang sudah siap untuk disampaikan kepada calon pemilih. Total berapa Pak uangnya Pak? Dan untuk berapa pemilih calon? Total uang 60 juta sekian, 66 juta rupiah. Dari pecahan untuk kisaran dibagikan kepada pemilih 1.500 lebih sekian. Ini cara yang nggak benar, ini kan ya, merusak tatanan masyarakat desa yang itu kemudian pilihannya juga beda. Ada yang milih A, ada yang milih B. Jadi mohon kepada caleg-caleg, kepada partai politik yang tugas mereka itu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat untuk jadi, awal kerusakan itu ya dari money politik ini. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Pemilu karena dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan imbalan uang atau materi kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung. Ancaman hukuman mencapai 4 tahun penjara atau denda 48 juta rupiah. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur. Badan Pengawas Pemilihan Umum Surabaya menempelkan stiker anti politik uang di rumah warga. Terobosan dari patroli pengawasan Bawaslu Republik Indonesia ini dilakukan hingga Selasa pukul 23:59 waktu Indonesia Barat untuk menekan angka politik uang di Surabaya. Sejak Selasa pagi, para petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Surabaya menempelkan stiker anti politik uang di rumah-rumah warga di kawasan Rungkut Lor, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Hal ini merupakan terobosan Bawaslu Surabaya sesuai dengan instruksi Bawaslu RI untuk melakukan patroli pengawasan pada masa tenang. Sosialisasi dari pintu ke pintu dianggap jitu oleh Bawaslu Surabaya sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi penindakan agar warga mengetahui efek jera menerima imbalan. Dalam praktiknya, politik uang masif terjadi di kampung padat penduduk, bukan di perumahan, apartemen, ataupun tempat hiburan. Bukan tanpa dasar, kami melakukan satu observasi dan satu riset yang sederhana 1 bulan kemarin bahwa ternyata politik uang itu rentan terjadi di rumah-rumah warga. Tidak terjadi di kafe-kafe atau di tempat hiburan, tapi di rumah-rumah warga. Mengapa lalu gerakan ini menjadi penting? Karena memang angka money politik di kota Surabaya juga sudah tergolong cukup tinggi ketika lalu mengkomparasikan data ini dari Pilkada 2018. Beberapa warga yang didatangi mengaku kaget dan ini merupakan pertama kali rumah mereka ditempeli stiker anti politik uang. Baguslah, menyadarkan semua ya bahwa untuk pemilu itu nggak perlu ada politik uang. Kita kan udah pinter semua ya, udah tahu lah
dengan usia saya yang segini udah tahulah kita mau milih mana gitu. Saya mulai dulu mengerti kalau kebanyakan ya kalau untuk ada pemilihan seperti ini saling sogok menyogok gitu, tapi kita itu enggak mau, soalnya kita ngerti gitu loh yang mana yang bagus, yang mana yang tidak gitu loh Mbak. Stiker ditempel serentak di Surabaya hingga Selasa pukul 23.59 waktu Indonesia Barat dengan harapan menekan angka bahkan menghilangkan politik uang. Kanza Tamarindora, Agadipa, Surabaya. If you want something to be said, ask a man. If you want something to be done, ask a woman. The Iron Lady Margaret Thatcher pernah bilang begitu dan sebenarnya masih jadi perjuangan untuk membuatnya relevan atau tetap relevan di tengah pelaksanaan demokrasi di sebuah negara. Dan di saat-saat krusial seperti ini jelang penentuan tanggal 17 April 2019 mulai pukul 8 pagi yang membuat saya jadi menarik kembali garis ke belakang seperti apa taji para perempuan dalam pesta elektoral Indonesia. Perubahan seperti apa yang berhasil dihadirkan dan narasi politik serta apa efeknya dalam kontestasi saat ini. Untuk mereview bagaimana partisipasi para perempuan menorehkan jejaknya dalam pemilu serentak, kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber saya malam ini. Ada Ibu Wahidah Suaib, penasehat kepemiluan kemitraan dan juga sekaligus merupakan mantan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian ada Bu Kusrul Maria, analis politik Universitas Indonesia yang juga sekaligus merupakan mantan Komisioner KPU Republik Indonesia, serta Ibu atau Mbak Mariana Aminuddin selaku yang termuda di sini sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu-ibu, Mbak sekalian. Ini saya manggilnya Ibu, Mbak. Kayaknya Mbak itu Mbak lebih aja ya. Mbak aja ya biar sama semuanya ya. Tapi kalau dia adik Dulu Mariana saya tetap Mbak juga. lebih besar. Ya, Mbak Kusnul, Mbak Mariana dan juga Mbak Ida ya. Ini kalau misalnya ngelihat secara kita tarik kembali nih, terhitung 10 bulan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilu 2019. Catatan dari masing-masing Mbak sekalian terhadap partisipasi, angka partisipasi dari perempuan, tidak hanya sebagai caleg tapi juga sebagai pelaksana atau penjaga marwah demokrasi seperti apa? Mungkin mau dari yang lebih muda dulu Mbak Mariana. Paling muda dulu lah. Kita ini menghargai yang milenial. Oke. Gimana Mbak Mariana? Serikandi muda. Si perempuan memang semakin meningkat. Tapi yang paling penting sebetulnya justru pemilihnya. Kalau saya lihat justru militansinya, antusiasme perempuan yang tadinya nggak pernah bicara politik sekarang sudah sangat berani bicara politik. Lebih frontal, lebih sejak ada sosial media, sejak ada media juga menyuarakan tentang pemilu segala macam, kampanye-kampanye. Jadi dua hal yang saling berinteraksi sebenarnya antara yang mencalonkan diri maupun yang memilih. Jadi ini fenomena baru selama 2014 hingga sekarang, dan saya melihat sekarang lebih kencang lagi. Memuaskan Mbak Mariana ya? Kalau soal memuaskan, kalau dilihat angkanya saja memang membesar, tapi substansinya kan kita juga harus diskusikan itu. Oke, kalau Mbak Ida gimana? Ya, oke, bicara tentang partisipasi perempuan dalam politik dan pemilu, setidaknya kan kita melihat bahwa ada empat ranah ya. Pertama sebagai anggota partai politik. Anggota partai politik, yang kemudian sebagai calon anggota legislatif, yang ketiga sebagai penyelenggara pemilu, ada KPU dan Bawaslu, dan terakhir sebagai tim seleksi penyelenggara pemilu. Nah, ini kan bentuk partisipasi perempuannya. Nah, kalau kita melihat secara ada kuantitatif, ada kualitatif. Secara kuantitatif, perolehan suara perempuan yang kemudian mendapatkan kursi di DPR itu menurun sedikit dibanding pemilu 2009. 2009 kan 17,86. Sementara pada 2014 ini 17,32. Itu di tingkat pusat yang saat ini. Tapi kemudian di tingkat kabupaten kota itu meningkat gitu. Nah, kemudian dari sisi jumlah anggota legislatif saat ini untuk pemilu 2019 ada 7.968 caleg yang bertarung pada pemilu kali ini. Angka 30%-nya sudah terlewati. Laki-lakinya 4.774 caleg dan perempuannya 3.194. Lebih banyak laki-laki, tapi angka 30% telah terlewati. Tinggal kemudian PR kita adalah bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini percaya diri untuk berkontestasi. Kemudian yang kedua, membawa visi politik transformatif. Ini sangat penting karena kan perempuan hadir dalam politik ini kan untuk membawa perubahan.
Yang dulu koruptif menjadi tidak koruptif, yang dulu manipulatif tidak menjadi manipulatif. Nah, ini harus dibuktikan. Dan yang ketiga kemudian bagaimana dukungan pemilih perempuan terhadap caleg perempuan. Kita di sini mengatakan pemilu perempuan terhadap caleg perempuan, tapi kan harapannya laki-laki dan pemilih laki-laki dan pemilih perempuan mendukung caleg perempuan. Tantangannya banyak. Oke, itu akan bisa Nanti terbukti akan tanggal kita 17 April ya, besok ya Bu ya. Ya. Kalau Bu Kusnul gimana? Tapi kita tahan dulu ya Bu ya. Kita akan sajikan di segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya Pemilu 2019 akan segera kembali. Kalau tadi Mbak Mariana dan juga Mbak Ida sudah memberikan insight-nya terkait dengan partisipasi dan juga peran wanita dalam politik pesta politik 2019 ini secara makro. Kalau Mbak Kusnul gimana? Kita mulai mungkin pada saat perubahan politik dari otoriter ke demokrasi 98. Ya, waktu itu perempuan terlibat langsung juga gerakan-gerakan perempuan untuk perubahan atau untuk mengganti rezim. Ya 98 kita tadi disebutkan ada Suara Ibu Peduli, kemudian kita bentuk Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, itu 98. Nah, perubahan itu dimanfaatkan luar biasa oleh aktivis-aktivis perempuan untuk mengubah juga the politic of presence. Jadi tidak hanya cuma the politic of ideas, tuntutan terhadap kepentingan-kepentingan perempuan, tapi from the politic of ideas to the politic of presence. Kita bicara tentang kuota 30% perempuan. Ya, kalau sebetulnya gerakan-gerakan aktivis perempuan itu kita harus celebrating gitu ya. Jadi kita harus mensupport, saling support. Jadi apa yang sudah kita perjuangkan. Jadi misalnya sekarang berapa tadi anggota DPR-nya? Sekarang 17,3. Kalau dulu zamannya rezim sebelum reformasi itu rata-rata cuma paling 11%, 12%, di provinsi itu 5% rata-rata, di kabupaten kota 1%. Sekarang di kabupaten kota sudah 12-14% rata-rata. Ada yang kemarin saya pergi itu sampai ada 35% perempuan di tingkat kabupaten kota. Jadi the politic of present, keberadaan perempuan di dalam proses-proses pengambilan keputusan di legislatif itu sudah luar biasa. Sudah terlihat dan meningkat ya. Tapi kalau di KPU sekarang berapa anggota KPU perempuannya? Kalau KPU itu sendiri, saya istilahkan kalau KPU itu ada kan pasang surut ya. Kalau ini pasang surut dan surut. Benar ya? Pada saat kita dulu saya dulu dua orang. Kalau dibandingkan pada saat Mbak Kusnul dan juga Mbak Ida Oke. menjabat seperti apa nih? Kita dua orang dan waktu Mbak itu Kusnul dan sekarang. kita bisa meletakkan Solid. fondasi di dalam konteks walaupun dulu belum ada yang namanya undang-undang secara kita dulu cuma legislatif 30% kayak gitu kan dulu ya, paling tidak 30%. Tapi kita mengatakan partai politik yang tidak memenuhi 30% maka dia boleh menambahkan suara. Jadi kita mencoba di dalam konteks mengimplementasikan undang-undang itu untuk meningkatkan yang disebut yang perempuan kemudian kita afirmasi, jadi tindakan afirmatif yang kita lakukan. Tapi kalau kita lihat secara global turun sebetulnya. Tahun 2004 kita nomor 81 di ranking dunia. Ya kalau Anda buka di data IPU, Interparliamentary Union, sekarang 114. Oke. Jadi apa faktor yang membuat karena di negara-negara lain sekarang sudah lebih tinggi jumlah anggota parlemen perempuannya. Oke, dengan nominal yang ada di negara lain itu juga jadi pengaruh seperti apa Mbak Kusnul? Ya sebetulnya kebijakannya, kita kan mengharapkan kebijakan. Tadi kita bicara the politic of ideas-nya. Kembali lagi, ya kita masih punya banyak isu-isu tentang ya stunting. Angka kematian ibu melahirkan saja di Indonesia ini lebih buruk dibandingkan di Vietnam dan di Malaysia. Dan kebijakan yang saat gitu. ini yang notabene diwakilkan oleh anggota-anggota legislatif yang juga notabene jumlahnya lebih banyak laki-laki sudah cukup terpayungi? Menurut saya kita masih tetap berjuang terus. Perjuangan kan nggak akan pernah selesai sampai kita terpisah dari badan dan jiwa kita dalam konteks ini. Jadi ini generasi-generasi muda ya, kalau dulu saya ikut turun gitu ya, koalisi perempuan, kita turun ke jalan untuk memperjuangkan itu, kemudian menjadi anggota KPU, kemudian teman-teman menjadi anggota DPR.
Mbak Wahidah jadi anggota Bawaslu, semuanya waktu itu kita terlibat. Tidak hanya kita turun ke jalan, tapi kita juga kemudian terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, menjadi anggota di lembaga-lembaga politik di dalam konteks itu. Kalau Mbak Ida gimana? Ya oke, ada praktek politik yang sangat bagus saya lihat pada awal-awal pasca reformasi ya. Kalau istilah kami itu reformasi zaman-zaman pasca setelah Masehi. Istilah kita kalau sebelum reformasi berarti sebelum reformasi ya. Ada praktik politik yang sangat bagus antar perempuan waktu itu, di mana perempuan lintas partai, perempuan profesional, perempuan LSM, NGO bersinergi. Ketemu pada satu visi bahwa untuk mengubah keadaan Indonesia harus banyak perempuan di pengambil kebijakan. Dan untuk membuat banyak perempuan di pengambil kebijakan harus diubah dulu regulasinya, harus menciptakan regulasi untuk mengafirmasi itu. Di situ kemudian kita menyatu untuk memperjuangkan adanya kata-kata keterwakilan 30%. Sekarang di daftar calon legislatif gitu ya. Nah, waktu itu luar biasa perjuangannya. Kita menjadi fraksi balkon ya Bu ya, waktu itu untuk memperjuangkan itu. Saya ingat itu. Ingat banget ya. Kita memantau dari layar kaca saat itu ya Mbak Mariana ya. Bagaimana kemudian di saat para partai-partai sedang menyampaikan pandangan akhir, bagaimana kemudian ya saya sendiri teriak gitu. Waktu itu kebetulan dari PDIP ya, Bu Megawati kan jadi presiden, bilang, "Aduh PDIP mana presiden mana ketua Anda yang perempuan itu, yang presiden itu?" Karena waktu itu kan pandangan PDIP kan belum terlalu tegas menyatakan bahwa mendukung 30% gitu ya. Kemudian begini juga, pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2003 itu satu ya. Dan yang kedua, saya nggak bisa membayangkan pemilu saat ini kalau nggak ada perjuangan perempuan. Karena perjuangan agar reformasi pemilu, agar pemilihan presiden yang semula dari MPR kemudian dipilih menjadi pemilihan langsung, itu tidak terlepas dari perjuangan perempuan. Saya ingat banget waktu itu sidang umum MPR, Pak Amin Rais memimpin sidang, kemudian kami para perempuan yang memang sudah berjuang di keterwakilan perempuan itu, kemudian lagi-lagi di fraksi balkon kita berjuang. Waktu itu sedang sidang umum MPR, kita kemudian membentangkan spanduk pas pembahasan pasal 7 apa pasal 6 ya tentang presiden di Undang-Undang 45. Dan itu respon dari anggota Dewan yang lain gimana? Amandemen Undang-Undang 45 waktu itu, kita membentangkan spanduk bahwa perempuan butuh konstitusi baru. Oke, dan perempuan responnya? menuntut pemilihan presiden langsung. Waktu itu saya ingat banget Pak Amin Rais kemudian menyampaikan kepada pimpinan MPR waktu itu dan semua anggota, mari kita berdiri. Perempuan sedang menyampaikan aspirasi di balkon. Oke, kemudian cukup anggota MPR waktu itu berdiri, ya? kemudian membaca ini kami, kemudian Pak Amin ngomong gini, ibu-ibu yang di balkon, perjuangan aspirasinya sudah kami baca, kami akan pertimbangkan dan segala macamnya gitu ya. Tolong silahkan duduk, kami nggak mau duduk. Karena apa ya, biar juga advokasi kan salah satunya adalah menarik perhatian gitu ya. Biar juga media gitu. Waktu itu tetap diperhatikan begitu ya. Maksudnya gini, bahwa saya ingin mengatakan bahwa pemilihan presiden langsung itu kemudian mencoblos caleg, tidak lagi mencoblos partai tapi mencoblos orang, itu bagian dari perjuangan masyarakat sipil, di mana perempuan proaktif di situ. Itu jadi salah dan satu faktor penggerak ya. Sinergi perempuan mengawal itu. Nah, tapi terlepas dari perjuangannya ya Mbak Ida, Mbak Marian dan juga Mbak Kusnul, di sini kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada beberapa kesulitan yang masih terjadi di pemilu serentak tahun ini 2019. Kalau misalnya saya bisa quote ya sedikit terkait dengan kesulitan-kesulitan terutama yang dialami oleh para caleg ini, seperti nomor urut tidak strategis, kemudian juga minimnya kegiatan pelatihan bagi caleg perempuan, ketidakseimbangan terhadap pelatihan tersebut, kemudian juga posisi tawar yang tidak setara. Memang masih terlihat seperti ini? Atau mungkin bisa digambarkan sebenarnya kesulitan-kesulitan seperti apa sih yang dialami oleh tidak hanya caleg, pelaksana, tapi juga pemilih perempuan secara keseluruhan Mbak Mariana? Saya lihat masyarakat itu antusiasnya kepada pilpresnya aja. Jadi semua tersedot ke pilpres, sehingga keinginan untuk menjadi caleg segala macam menjadi berkurang ininya, popularitasnya. Nah, sehingga saya melihatnya itu sih, tapi sebenarnya perempuan sendiri masih banyak kesempatan untuk menjadi calon legislatif, tetapi karena situasi politik sekarang sudah beda lagi, semua ke arah pilpres ya, mungkin sebaiknya perempuan mencalonkan diri menjadi presiden. Iya, tapi tidak sama sekali. Sudah berapa tahun pemilu kita tidak ada calon presiden dari perempuan gitu. Terus kemudian juga tapi mungkin di tahun 2024 ya Mbak Kusnul yang kita tunggu ya. Mudah-mudahan. Kalau saya mau tambahkan sebetulnya begini. Saya kebetulan di pemilu ini saya ada mahasiswa S3 saya perempuan yang masuk. Saya ingin tahu kan,
Jadi selama ini kan kita cuma teriak-teriak, bukan cuma, maksudnya kita selalu mendorong perempuan untuk masuk, untuk berkompetisi, mengikuti gitu ya, pemilu, dan kemudian ikut berkampanye. Saya ikuti di beberapa daerah kayak gitu ya. Jadi ternyata memang tidak mudah. Satu, ternyata memang mahal politik dengan model yang kita miliki ini. Tadi baru saja saya bicara dengan para anggota parlemen dari internasional di DPR gitu ya, salah satu dari anggota MPs dari UK. Saya selalu dari dulu saya orang yang tidak setuju dengan limit contribution, tapi selalu bicara tentang limit spending. Nah, rata-rata kenapa perempuan tidak bisa masuk di dalam konteks itu karena kondisi perempuan yang kita sebut feminization of poverty. Wajah miskin itu wajah perempuan. Dan rata-rata duitnya halal juga ya. Maka kadang-kadang saya bingung ini politisi ini duitnya banyak, uang setan dimakan hantu atau uang hantu dimakan setan. Karena ternyata memang mahal. Ya termasuk juga tadi pilpres. Saya masih ingat waktu itu Pak Bagirmanan, salah satu argumennya ya Bu Husnul katanya, kita menginginkan direct presidential election, pemilu secara langsung presiden, karena menganggap tidak akan mungkin ada capres yang bisa melakukan suap kepada pemilih yang 155 juta dan sekarang 192 juta pemilih. Ternyata ada. Nah, ini jadi persoalan yang asumsi kita dulu tidak akan begitu, ternyata ada. Tapi kita luruskan lagi ya, jadi Mbak gini, saya tambahkan dulu. Jadi kompetisinya tidak hanya dengan partai lain, tapi juga kompetisi di dalam partai itu sangat keras, sangat kejam, sangat. Nah, ini yang perempuan biasanya kurang apa ya, kurang mampu atau tidak mau, bukan kurang mampu, tidak mau melakukan kompetisi yang kejam seperti itu. Tapi kalau misalnya bicara mengenai jalannya kontestasi 2019 ini, Mbak Kusnul, Mbak Ida dan juga Mbak Mariana gitu, maksudnya untuk keterkaitan atau juga keterlibatan perempuan sendiri justru malah lebih digadang-gadang sebagai narasi kampanye gitu. Kalau misalnya ngelihat jargon-jargon, kemudian juga slogan, terus kemudian kampanye, janji-janji gitu juga dialamatkan kepada ibu-ibu ini, menjadi sebuah wajah kita ini semakin, atau perempuan ini semakin dilihat, atau justru cuma jadi kayak semacam pion gitu dalam narasi-narasi kampanye? Narator perempuan itu kan menarik buat pemilih yang sekarang semakin militan, banyak dilakukan oleh perempuan gitu. Jadi biasanya narator perempuan itu dalam kampanye adalah mewakili kelompok-kelompok yang memang banyak sekali suaranya dan juga banyak yang vokal gitu. Kalau tanpa itu kurang ada jadi memang untuk menarik perhatian saja, menarik suara, atau memang ingin digunakan? Kenyataannya kan suara perempuan sangat penting buat pemilihan gitu kan, buat pemilihan. Separuh dari pemilih itu adalah perempuan. Suara mereka jadi harus digunakan. Pemilih itu adalah perempuan, artinya bisa menentukan. Nah, supaya makanya kemudian yang tadi bicara tentang narasi gitu ya, mereka gunakan. Cuma substansinya apa di dalam narasi itu? Kenapa harus memperjuangkan perempuan? Bisa berlaku nggak gitu buat ya? kita kaum perempuan gitu, kalau misalnya nanti presiden terpilih sudah akan bekerja gitu, rezim berikutnya juga akan sudah mulai berjalan gitu, janji-janji tersebut akan kemudian dilakukan nggak, diberlakukan kepada? Ya menurut saya sih politik emak-emak nggak boleh tidur setelah selesai pemilu kayak gitu kan, karena perjuangannya itu terus menerus di dalam konteks ini. Jadi diingatkan, janji mana ini, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Gimana Mbak Ida? Tantangannya seperti apa ini? Harusnya tantangannya sebenarnya sangat banyak ya untuk perempuan. Yang pertama, pertama memang regulasi ya. Regulasi kan sebenarnya sudah ada aturan tentang afirmasi itu kan. Tapi kemudian banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Pertama, penerimaan masyarakat terhadap calon perempuan juga masih gimana ya? Masih kemudian, ada kemudian pertarungan di internal partai sendiri ya. Saya mengatakan bahwa perjuangan perempuan itu jangan pernah berharap kita diberi porsi. Porsi itu harus diciptakan dan direbut. Oke, jadi kita tidak bisa menunggu. Saya kasih contoh ya, misalnya gini. Tentang keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu ya, penyelenggara pemilu. Dulu waktu periode kami 3 perempuan, kemudian turun menjadi 1. Baik KPU maupun Bawaslu pada periode berikutnya, kemudian 1 lagi perempuan, hanya 1 perempuan di periode yang sekarang ini. Nah kemudian waktu itu baru-baru ini terjadi pemilihan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Di sana kan perwakilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan ada usulan dari DPR, ada dari pemerintah. Nggak satu pun nama perempuan yang muncul. Itu ada faktor pada pemilu yang lalu gitu. Mbak Ida? Nah, banyak faktor gitu. Banyak faktor sih di situ. Bisa karena memang kepentingan DPR ketemunya dengan sosok yang kebetulan laki-laki gitu ya. Nah, waktu itu kami sangat gelisah. Akhirnya kemudian ini yang saya katakan ada praktek politik yang sangat bagus dari perempuan, selalu ada sinergi untuk memperjuangkan sesuatu. Kegelisahan bersama kemudian kita pertemukan, wah ini harus kita advokasi. Kalau kita nggak advokasi lagi, bisa-bisa nggak ada perempuan lagi di DKPP. Akhirnya waktu itu kami mencoba teman-teman Maju Perempuan Indonesia, Kokus Perempuan Politik Indonesia, Kokus Perempuan Parlemen Indonesia kemudian meminta waktu untuk ketemu Bu Menteri. Konteksnya ada dua, memperjuangkan penguatan pasal-pasal dalam undang-undang pemilu yang saat itu sedang disusun, dan yang kedua memperjuangkan agar Bu Menteri turut ambil bagian di sini. Dan hasilnya gimana? Kami meminta bahwa mohon Bu Menteri mengirim surat kepada Bapak Presiden bahwa untuk DKPP harus kita ingin ada keterwakilan perempuan. Kemudian waktu itu kita mengajukan satu nama yang memang menurut kami itu punya role model untuk penyelenggara pemilu, itu tapi itu diperjuangkan oleh sesama perempuan berarti Mbak Ida. Ibu Ida Budiati waktu itu kita mengusulkan, akhirnya kemudian Bu Menteri memperjuangkan, kami juga memperjuangkan ke KSP segala gitu, KSP kantor staf presiden ya. Tapi diperjuangkan oleh sesama perempuan gitu. Bagaimana oleh jaringan dengan kolega yang lain gitu yang notabene beda perempuan gender. lintas partai, perempuan profesional, perempuan ormas gitu waktu itu menyatu kemudian memperjuangkan itu. Waktu itu dan bagusnya Bu Menteri responsif. Menghubungi Kemendagri juga menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri kemudian ke Presiden, akhirnya alhamdulillah. Perjuangan last minute nih menjelang, karena kami dengar kan sudah sampai di Presiden nama-nama ini. Perjuangan last minute perempuan membuahkan hasil, terpilih Bu Ida Budiati. Kalau sekarang menurut saya dimanfaatkan. Tapi saya potong dulu ya Mbak Marina. Tapi kalau misalnya tadi berkaca dari pernyataannya Mbak Ida, kalau misalnya yang saling memperjuangkan ini adalah perempuan, tapi bagaimana dengan kolega lainnya gender lain ini, mungkin kalau dari kacamata Mbak Mariana bisa memberikan insight gitu penyebabnya apa? Apakah memang karena budaya patriarki atau starting point kita kaum perempuan di kancah perpolitikan ini mulainya lebih terlambat dibanding laki-laki? Ya, karena perempuan itu sangat idealis ketika dia mencanangkan prinsip-prinsipnya seperti yang tadi Mbak Husnul katakan, itu sesuatu yang tidak terbayangkan oleh banyak orang, apalagi orang awam yang seharusnya diajari oleh pendidikan politik yang lebih modern gitu kan. Gerakan perempuan itu sangat modern karena dia selalu mengamati situasi politik internasional dan juga negaranya sendiri. Tapi persoalannya sekarang perempuan ini hanya suaranya saja yang diambil, tapi pendidikan politiknya itu bahwa mereka punya hak, mereka harus punya perspektif gender supaya mereka tidak mengalami kekerasan segala macam, tidak diadopsi oleh para pemimpin patriarki baik partai maupun itu berarti semua jadi yang catatan terpilih ya, pada saat dulu dan sekarang, dan entah makanya besok itu juga harus ditanya para pemimpin politik ini gitu, karena perempuan tidak bisa hanya dimanfaatkan saja. Nah, janji dari para calon-calon gitu yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 dan juga pemilu 2019 secara keseluruhan ini apakah sudah bisa menjembatani aspirasi kita perempuan? Tapi tahan dulu Mbak Husnul, kita akan lanjutkan di segmen berikut, tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya Pemilu 2019. Kami akan segera kembali. Rp157.000. Ya, kita kembali lagi di layar Pemilu Terpercaya Pemilu 2019. Ini kalau misalnya mau kita breakdown lagi ya terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan juga bagaimana partisipasi dari caleg perempuan khususnya nih. Kita juga tidak bisa menutup mata Mbak Husnul, Mbak Mariana dan juga Mbak Ida ini kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang juga dilaksanakan atau dilakukan oleh caleg-caleg perempuan berkaitan dengan, kalau yang kita breakdown lagi dari kasusnya itu berkaitan sama narkoba, kemudian juga pelanggaran administrasi, kemudian juga money politics. Ini adalah seperti apa kalau dari kacamatanya Mbak-mbak sekalian gitu ngelihatnya? Kalau saya gini, kalau bicara pelanggaran janganlah perempuan saja, karena yang laki-laki lebih banyak lagi pelanggarannya. Tidak cuma narkoba, tidak cuma yang apa tadi, narkoba, money politik, cuma biasanya skalanya. Kalau yang laki-laki skalanya besar, kalau perempuan kecil. Jadi jangan sampai kemudian kita bicara seperti itu, karena pelanggaran itu dilakukan oleh laki-laki dan coba perempuan. Perlindungannya gitu terhadap. Kalau kita melihat misalnya ya, karena tadi saya katakan perempuan
yang maju menjadi anggota DPR misalnya, mereka sebetulnya nggak punya banyak duit seperti yang bapak-bapak, sehingga kesempatan untuk melakukan money politics itu tidak seperti bapak-bapak di dalam konteks itu kalau kita bicara. Tapi kalau caleg kemudian dia narkoba dan sebagainya, itu sebetulnya nggak cuma perempuan, laki-laki juga banyak yang melakukan itu, cuma nggak ketangkep aja. Ini kan persoalannya kemampuan di dalam ini. Jadi pelanggaran dalam arti yang apa? Menurut saya bukan pada level yang kayak gitu. Apakah kemudian nanti vote buying ya di dalam pemilu ini kan, apakah dia akan melakukan yang vote buying? Ya, jadi tidak melakukan ini. Terus kemudian mensiasati vote buying kan dari mulai vote buying ini bisa dengan KPU-nya, bisa dengan penyelenggaranya ya dalam konteks ini, bisa dengan masyarakatnya, dan apalagi di DPR sekarang kan ada 4% parliamentary threshold. Jangan sampai yang kira-kira 4% partai-partai yang tidak masuk 4% itu kemudian dikanibal, kemudian menjadi vote buying. Ini juga pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan oleh semua caleg, semua partai. Dan tidak menutup kemungkinan gitu caleg-caleg perempuan menjadi korban gitu dari dia bisa suaranya justru dikorbankan, misalnya karena dia nomor 3, rata-rata kan nomor 3 ya daftarnya. Nomor urut yang dia sudah turun habis di lapangan kayak gitu kan. Dia mencoba untuk menjemput suara satu persatu, dia jemput. Nanti yang nomor 1 bisa di tikungan terus mengambil dari yang itu terjadi di hampir semua partai. Banyak sekali kasus-kasus yang saya lihat seperti itu ya. Nah, partai-partai sendiri bagaimana gitu menjebatani kebutuhan terus yang tadi disampaikan oleh Mbak Mariana, partai-partainya sibuk untuk kampanye pilpresnya. Jadi sebetulnya pileg ini itu tertutupi dengan adanya pilpres. Jadi ini partai-partai sepertinya tidak terlalu banyak kampanye dibandingkan pemilu-pemilu. Walaupun janji-janjinya juga ditujukan kepada perempuan ya, kepada emak-emak di daerah-daerah. Gimana Mbak Ida ngelihatnya? Missing link-nya di mana sih? Saya melihatnya gini ya, kalau bicara pelanggaran berdasarkan pengalaman pemilu 2014, justru perempuan yang banyak dilanggar. Ditapung hitung saja. Banyak kasus-kasus di mana suara perempuan dijadikan komoditas politik. Untuk pemenangan caleg-caleg tertentu di satu partai. Dan misalnya jika perempuan itu, jika gini, prioritas caleg di partai kan biasanya punya prioritas caleg ya. Kalau kebetulan prioritas caleg di partai itu bukan perempuan, seringkali kemudian suara perempuan itu dijadikan komoditas transaksional untuk kemudian ditambahkan ke suara caleg tersebut gitu. Ini di sini sudah bisa diketahui dari pendidikan politik sejak di sini banyak sekali perempuan yang kemudian mengadukan kasus itu pada pemilu yang lalu gitu. Nah, saya rasa tanggapannya jadi gini, bicara pelanggaran saya rasa laki-laki dan perempuan punya potensi melanggar, tapi pengalaman yang ada lebih banyak perempuan yang terlanggar. Sekalipun nggak menutup kemungkinan ada juga perempuan yang melanggar ketentuan pemilu. Dari pengawasnya sendiri berarti, dari pengawas dan juga KPU sebagai pelaksana gitu, yang punya anggota juga perempuan gitu, menanggapi hal-hal seperti ini gimana? Mbak Ida dan juga Mbak Kusnul terutama sebagai mantan anggota dan juga mantan komisioner. Seperti ya, persoalannya kalau kita sekarang ini kan melihat bagaimana apa yang terjadi. Pada waktu saya dulu ada 50-50. Ya, jadi mereka tanda tangan. Jadi 50-50. Jadi separuh waktu kemudian PAW. Kita di KPU tidak ada PAW karena tanda tangan 50-50 itu. Nggak ada. Kita nggak menerima. Jadi dulu kita sangat strict dengan seperti itu. Sehingga perjanjian-perjanjian transaksi yang dilakukan bahwa nanti kalau perempuan menang, maka dia akan diganti setelah 2,5 tahun menjabat di DPR. Dan kita menolak itu. Nggak ada di dalam undang-undang, nggak ada itu kayak gitu. Jadi jangan dibawa argumen itu ke KPU. Tapi kalau kemudian partai politik internal melakukan perubahan PAW dan sebagainya, ya itu sudah urusan internal partai. Kasus konflik internal partai tidak boleh dibawa ke KPU. Nah, kalau dalam pemilu 2019 seperti apa, Mbak Kusnul gitu? Setelah ini kita lihat ya, kalau menurut saya sekarang transaksionalnya adalah masih belum ketahuan secara jelas. Tapi yang terjadi adalah karena perempuan ini sangat aktif itu tadi, dia kampanye. Saya takut nanti suara-suara dia itu akan disalahgunakan. Jadi transaksi kemudian dipindahkan, ini kejahatan-kejahatan pemilu yang memang harus diberantas kayak gitu ya. Karena itu suara rakyat kan sebetulnya. Dengan watchdog pemilu apakah cukup efisien gitu, cukup efektif dalam menangani ketakutan? Kalau saya sih simpel ngelihatnya, ibu-ibu ini meniru bapak-bapaknya.
Dengan Karena- cepat. Dengan sangat cepat, karena perempuan harus beradaptasi. Kalau lingkungannya lingkungan yang buruk, yang kejam, tadi yang dikatakan oleh Mbak Husnul, maka perempuan itu cenderung akan menyesuaikan diri, beradaptasi supaya dia survive. Kadang-kadang dia terjebak di dalam budaya itu, budaya bapak-bapak. Nah, makanya kita Sekarang harus juga mengkritik. sekarang seperti itu, Mbak Mariana. Ya, itu pasti terjadi. Perempuan pasti ada yang melanggar juga, tetapi itu karena dalam situasi politik yang Habit bapak-bapak yang sudah tadi. biasa terjadi. Iya, gitu. dan itu bentuk survival juga sebetulnya. Tapi seringkali karena dia perempuan, dia langsung disorot banyak oleh banyak orang ketimbang bapak-bapaknya, gitu. Nah, itu yang kita harus lihat bahwa budaya politik ini harus dirubah. Kalau perempuan sebenarnya punya ide, budaya politiknya adalah ethics of care, atau sesuatu di mana kita harus peduli kepada masyarakat. Kita sebagai ibu ketika kita menjadi pemimpin politik, bukan Tapi dalam sebagai politik bapak bisa yang hanya survive dengan mengatur seperti saja. itu. Kalau Ya, misalnya kami sih Mbak gini, Mariana dalam lihat rumah sendiri, tangga, dalam harus rumah masuk tangga ke dalamnya kayak dari gitu gini ya, gini loh, dari diperbaiki. pelatihan. saya belum selesai. Budaya. Dari Silakan. budaya politik di dalam rumah tangga aja, itu perempuan kan yang paling punya kepedulian. Itu bisa diadopsi di dalam sebuah sistem negara, politik negara. Kenapa enggak? Enggak pernah dikasih kesempatan aja. Menurut saya itu. Oke. Kesempatan itu harus direbut kata Nah, Mbak Wafida itu dia. tadi. Jangan Jangan pernah mengharap diberi kesempatan. Persoalannya Jemput bala. jumlah yang sedikit kadang-kadang memang membuat perempuan suaranya kurang keras untuk bisa merebut kekuasaan itu tadi lah. Ini jadi persoalan yang makanya kenapa kita membutuhkan paling tidak 30%. Atau kalau bersuara keras, dibilangnya nih perempuan apa sih? Perempuan nggak benar, terlalu Maksud saya keras cerewet. bukan keras dalam konteks itu, tapi determined. Ya, jadi kita Termsnya persistent, jadi, oke. patient Iya, di oke. dalam konteks Itu, itu, dan kita iya. butuh cukup banyak Itu narasi yang berat sekali. significant numbers ya, supaya kita bisa memproses sebetulnya atau kemudian mengubah budaya itu. Oke, ini sekali lagi tercermin apa tidak gitu dari janji-janji, kemudian kampanye-kampanye dan pelaksanaan pemilu serentak 2019 secara keseluruhan gitu dari para peserta yang ikut kontestasi. Mbak Ida deh. Ya, Oke gini, Kak, saya ingin sedikit menjawab dulu ya sebelum itu ya, bahwa begini ya, sebenarnya pengalaman pemilu 2014 dari pengalaman pelatihan perempuan-perempuan anggota DPR dan caleg ya, banyak perempuan terpilih justru karena komitmennya untuk bermain bersih. Tidak dengan terjerumus kemudian atau terkontaminasi dengan permainan yang kotor itu. Tapi persentasenya sampai bermain kotor. Dalam arti gini, mereka kemudian sadar betul bahwa untuk memenangkan hati publik tidak bisa kemudian jelang kampanye baru kemudian kita tampil, bahwa mereka telah bekerja secara reguler di masyarakat. Istilah kami itu pro bono publik ya. Oke. Dia telah melakukan pro bono publik, telah melakukan kerja-kerja sosial tidak dengan dibayar. profesi mereka dan kemudian sudah lekat dengan masyarakat, sehingga kemudian dengan modal itu bisa membuat masyarakat tergerak hati. Dia punya nilai magnetik sendiri karena ini. Contoh, di waktu saya melatih perempuan calon anggota DPR di Sulawesi Utara, ada perempuan dengan biaya kampanye yang sangat minim, kemudian terpilih. Dan dia bukan siapa-siapa, dia adalah perawat. Beliau adalah perawat, tapi kemudian beliau dikenal sebagai perawat yang sangat baik, kemudian melayani masyarakat dengan hati, tidak terlalu menuntut bayaran. Tapi kemudian dia juga sangat senang berdiskusi dengan kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat di sana. Kemudian masyarakat menurut dia, kayaknya ibu ini cocok jadi caleg gitu. Itu di Sulawesi Akhirnya Utara? Di Sulawesi Utara. Oke. Itu dengan BM ini Di daerah terpilih kecil. menjadi anggota DPRD. Saya agak lupa kabupaten kotanya karena udah beberapa tahun yang lalu, tapi itu di Sulawesi Utara. Nah kemudian di saat saya tanya gini, tagline kampanye Anda apa? Di saat orang punya tagline kampanye yang wah Oke. menciptakan ABCD, dia cuma, saya punya tagline kampanye satu aja Bu, ke masyarakat. Oke. Aspirasimu adalah ya, perjuanganku. tapi pertanyaannya itu juga terjadi di kota besar apa tidak, dan juga kalau misalnya kita mengerucut ke mengenai pelaksanaan pemilu 2024 ya gitu. Kalau siapapun nanti yang terpilih gitu, rezim apapun yang nantinya akan dijalankan ke depannya gitu. Bagaimana sih skenario-skenario yang terlihat di depan gitu untuk partisipasi perempuan di politik khususnya dalam pelaksanaan demokrasi sampai nanti 2024 berikut. Mbak Mariana Saya dulu deh. melihat yang paling penting adalah perspektif pemimpin politiknya yang nanti menang ya. Karena di dalam debat capres kemarin saya melihat kedua belah pihak ini masih tidak nyambung ketika ditanya soal kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja. Oke. Jawabannya adalah pemberdayaan ekonomi, itu nggak nyambung. Salah satu jawabannya adalah bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah di lingkungan kerja. Caranya adalah pengaruh utamaan gender. Dan itu Iya, kebijakan betul. yang udah lama sekali, Betul. zamannya Mbak Husnul, zamannya reformasi terjadi, itu Gender gender mainstreaming Gender itu mainstreaming. harus dijalankan oleh pemerintah siapapun itu, dan jangan sampai pemerintah itu nggak kenal apa itu gender mainstreaming, karena melalui itu maka
masyarakat, budaya, semua elemen di dalam negara itu akan punya perspektif gender, dan perempuan itu akan mengalami mengurangi kekerasan terhadap perempuan karena ada keseimbangan gender itu, kesetaraan gender itu. Nah itu harus dicapai oleh setiap pemimpin di negara ini. Kalau tidak ya perempuan cuma dimanfaatkan aja menurut saya. Kesehatan 2024 ya ada debat ya kapanpun itu topik khususnya soal perempuan. Kalau masih itu ya masih dimanfaatkan aja perempuan. Oke, Mbak Ida dan Mbak Kusnul deh, terakhir ya, kalau masing-masing 2 menit sebetulnya itu durasi sangat ditambah sempit. lagi budget, gender budgeting. Ya, Gender dari budgeting. Gender budgeting selain tadi perspektif gender mainstreaming, gender budgeting. Kalau nggak ada, ini persoalan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kan, nggak punya power, nggak punya budget. Bagaimana dia bisa bekerja? Karena dia harus tergantung kepada departemen lain. Nah, isunya banyak dari mulai yang spesifik gender, segala hak yang berhubungan dengan hak reproduksi perempuan, jadi spesifik itu. Yang kedua relasi tadi ya, kekerasan terhadap perempuan dalam perceraian, dalam perkawinan, relasi perempuan dan laki-laki, dan segala macam yang lain yang dianggap netral tapi punya dampak yang berbeda, buruh, pekerjaan, lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi ini harus lebih spesifik lagi kalau bicara tentang kepentingan perempuan. Tidak cukup hanya 1-2 isu yang diangkat, tapi dia harus menyeluruh supaya separuh dari warga negara ini juga artikulasi kepentingannya itu ada. Ada ya. Oke. Ditambah anak-anak menjadi 75%. Oke. Itu kita menjadi bahan berikutnya. Mbak Ida, terakhir Mbak Ida. Oke, memang ini ada kekhawatiran terangkatnya isu emak-emak atau isu perempuan itu sebatas retorika politik. Nah, ini mungkin yang perlu yang penting kita cegah bersama ya. Jadi memang begini ya. Pemilih juga harus cerdas. Ya, jika ada entah caleg, entah capres, entah apa kemudian mengkampanyekan peduli perempuan, memperjuangkan perempuan, lihat track recordnya. Apakah dalam sepanjang sejarah karirnya juga punya sejarah memperjuangkan perempuan? Apakah kata-kata memperjuangkan perempuan hanya muncul menjelang kampanye atau saat menjelang pemilihan? Penting dicek track recordnya. Seberapa punya rekam jejak nggak memperjuangkan perempuan dalam konteks apapun itu. Nah itu satu. Nah terus yang tapi kedua, kalau semuanya nggak ada rekam jejak ya mau mendengarkan setidaknya mendengarkan. Gitu jadi dia care gitu. Nah terus yang kedua tentang gender perempuan. mainstreaming memang sangat penting ya, karena itu kan sejak zaman Gus Dur ya, Iya, melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden ya, keputusan presiden waktu itu sudah berapa tahun itu. Ya, Kemudian aturan keterwakilan perempuan sudah 15 tahun, bagaimana Sampai lupa pencapaiannya gitu ya. tahun. Nah tentang gender mainstreaming ini penting kita cek. Ini kan kewajiban buat para lembaga negara ya, lembaga negara sudahkah punya blueprint tentang itu? Nah ternyata kan pada periode ini saja masih ada kementerian yang belum punya blueprint tentang itu dan baru akan memulai, baru akan menyusun gitu kan, baru menyusun dan baru akan menyusun. Nah ini kan evaluasi luar biasa sejak zaman periode Gus Dur itu ini kan menjadi prioritas berarti oleh pemerintah. nah itu penting. Ada juga yang mengatakan, kementerian mengatakan begini, kami nggak usah tuh membuat blueprint karena toh itu sudah terintegrasi dalam spirit kami. Tapi kan harus ada. Karena itu adalah instruksi presiden atau apa waktu itu ya, waktu zaman Gus Dur gitu. Jadi sama masih dengan banyak argumen salah satu partai besar juga waktu itu. Kita nggak usah keterwakilan perempuan karena partai kami punya spirit yang bagus tentang itu, nggak usah diatur. 50% pun kami bisa gitu. Nah saya rasa di Indonesia apapun harus diatur. Spirit ya. Itu ya saudara, jangan sampai keluar narasi seperti itu ya dalam kontestasi politik ya. Mungkin 2024 ini menjadi pekerjaan rumah ya. Tidak hanya bagi para kelamaan 2024. habis ini setelah selesai ini kita harus bisa rumuskan ya dengan jangan cuma jargon politik mak berpolitik, tapi apa itu? Oke, saya rasa lagi berarti pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan per tanggal 18 April 2019 siapapun presiden yang terpilih ya. Tapi sayang sekali ini walaupun karena durasinya sangat sempit, sangat pemilih tipis. perempuan juga harus mengawal suara caleg-caleg. Oke, pemilih perempuan harus mengawal caleg-caleg seperti itu ya. Gitu. Tapi sayang sekali kita tidak bisa mengawal dialog ini lebih lama lagi ya, Mbak Ida, Mbak Arin sekali ya. Bagus dulu karena durasi sangat sempit, tapi terima kasih sekali atas insight-nya. Ini bukti kita nggak berantem kalau. Oke, tidak saling mengisi. Durasinya agak panjang harusnya. Pemilu terpercaya pemilu 2019 masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Mbak Ida.